Maksudnya bagaimana? Yang lebih tua itu harus bisa memposisikan dirinya supaya yang muda-muda itu tidak kurang ajar gitu. Ya kalau modelnya kayak gitu kan yang muda-muda kan gregetan akhirnya. Gini oh Gus, kalau Yai Miftah itu ditaruh di jajanan Surya sangat tidak pantas. Belum waktunya. Yang pantas menurut Kiai Kampung, pengurus NU di tingkat ranting, itu yang pantas adalah Kiai Said Akil Sirot. Dari segi kealiman mumpuni, dari Setuju. segi keilmuan, dari segi sahok, dari segi kemasyarakatan, hubungan internasional masuk. Kalau Yai Miftah insya Allah tidak masuk dan kurang. Itu menurut pandangan Kiai Kampung pengurus ranting NU yang di akar rumput Gus. Ya, Ngonten. Dan Kiai Kampung di akar rumput kalau bisa Gus Yahya tidak terpilih lagi. Ketua PB yang sekarang itu oh. ya sudahlah, saya tidak mau bahas-bahas NU itu, biarin aja lah. Itu tidak boleh dibahas di publik, Bang. Ngapain bahas di publik itu? Wong kita juga tidak punya hak suara kan. Kembali ke laptop aja. Kembali ke laptop aja teman-teman. Yang penting jelas dukungan kita itu kepada Kiai Said dan Kiai Ma'ruf Amin. Udah titik itu. Siap-siap. Soalnya Bang Miftah, kalau kita membahas itu di publik, itu nanti kita terpancing emosi, akhirnya nanti kita salah ngomong apa segala macam gitu loh. Males saya itu. Mas Gus. Iya. Betul Gus. Karena emang apa ya, jujur aja saya tuh kecewa loh dengan sekarang ini ya, dengan keadaan sekarang ini kecewa saya. Karena saya dulu itu teman-teman tahun 2017 sampai 2022 apa ya. Pokoknya sebelum Kiai Said itu digantikan oleh Gus Yahya. Masih masa kepemimpinannya Kiai Said 2 periode. Itu saya masih ada di lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Bekasi. Nah begitu Kiai Said itu diganti, ya kita membubarkan diri. Wis moh aku tak kerjoai, dolek duit, urusan dewe wis itu. Itu teman-teman. Nah kalau seumpamanya Kiai Said jadi lagi, kemudian Kiai Marzuki jadi lagi, ya saya diminta ataupun tidak, saya siap masuk lagi. Orang dulu zamannya Kiai Said itu enak teman-teman. Enaknya kenapa? Setiap kajian-kajian itu ilmiah semua. Kalau sekarang ini kok dongeng aja isinya.
Anu Gus, saya juga sempat sempat parodinya Yai Said. Memang kajiannya kajian ilmiah semua. Mulai Oh dari iya, kepengurusan PW sampai ke ranting harus Babsul Masail itu harus karya ilmiah. iya. Makanya di zamannya Ki Said itu, saya itu Dua pertama periode Gus kali saya saya menang itu. menulis buku itu di zamannya Ki Said. Saya nulis buku itu namanya Ngopi Bareng Kiai. Ada yang nggak ya di sini ya? Ngopi Bareng Kiai. Termasuk niku sih Gus, termasuk buku yang eh Densus 86 itu sih Gus. Tentang kesesatan HTI kan sudah beredar di sampai ke ranting saya itu Gus, sampai ke MWC saya waktu zaman Yai Said. Iya, Masih ada iya. kok Gus bukunya Gus. Saya masih ada kok bukunya. Sampulnya hijau itu Gus. Dulu itu di zaman Kiai Said itu teman-teman, kader-kader NU itu dilatih oleh Kiai Said. Dilatih untuk bermain medsos, dilatih untuk menulis, dilatih untuk bikin artikel di internet. Itu zaman Kiai Said. Nah, saya ini produknya Kiai Said, saya ini. Buku pertama saya setelah ikut pelatihan itu adalah buku Ngopi Bareng Kiai. Itu buku pertama saya tahun 2017. Termasuk LTN NU Maju itu zaman Yai Said tuh Gus. Oh LTN iya, NU betul. termasuk saya ini kadernya Yai Said Gus di LTN NU. Iya. Dulu itu ini saya cerita teman-teman ya, salah satu Betul betul Gus, arahan Ki betul. Said itu kepada kita itu. Ini sumber penetapan hukum dalam amalia syariat Islam. Yang menjadi sumber penetapan hukum dalam amalia syariat Islam menurut pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 sumber hukum, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril untuk dihantarkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman dan sumber hukum, di mana isi di dalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqau la'allakum turhamun." Ini hasil dari pembelajaran Ki Said. Jadi semua kader-kader NU itu wah ilmiah semua dulu itu. Seru dulu itu. Kesana kesini ngaji isinya. Bukan kesana kesini batu bara gitu. Kesana kesini kok batu bara opo. Betul Gus. Pengurus PC, pengurus MWC NU sama pengurus wilayah yang sekarang ini produknya Yai Said semua Gus. Bukan produknya yang sekarang. Iya. Kembali ke laptop teman-teman. Nggih Gus. Jadi teman-teman kembali ke laptop ya. Jadi gini teman-teman, di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab ila Ilmin Nasab. Nah, kitab yang dijadikan rujukan oleh Ali As-Sakron di dalam tulisan kitabnya Al-Burqa Al-Musiqo itu kan merujuk kepada
kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya daripada sejarawan yang bernama Bahauddin Al-Janadi. Lalu bagaimana posisinya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk? Apakah itu bisa menguatkan terhadap klaim sepihaknya alias Sakron? Nah, kalau kita lihat dalam kitab dalam kitab Al-Kafi Al-Muntaqab fi Ilmin Nasab itu di halaman 71 itu begini teman-teman. Yajibu wajib an tajtami'ah asy-syurut al-madhkurata fil mu'arrikhi aw sahibit tarajim hatta yatahaqqaqa al-ilmu bin nasab. Wajib untuk mengumpulkan syarat-syarat al-madhkuratu fil mu'arrikh yang disebutkan di dalam sejarah atau penulis biografi. Nah, hatta yatahaqqaqa, sehingga akan tervalidasi apa itu al-ilmu, pengetahuan bin nasabi di dalam sebuah nasab atau di dalam ilmu nasab. Jadi kalau seorang mu'arrikh ketika menyebutkan silsilah ataupun biografi seorang tokoh kok tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam ilmu nasab, maka itu tidak bisa dijadikan hujjah argumentasi ataupun dalil. Dan itu membuktikan bahwasanya sejarawan tersebut bukanlah orang yang fokus di bidang kajian ilmu nasab. Nah, fa illam yakun nasabatu fahuwa la yu'addu ay yakuna syahidan aw naqilan li syahadatin. Maka kalau dia itu bukan seorang nasabah, bukan seorang ahli nasab, hanya ahli sejarah saja, fahuwa la yu'addu, maka dia tidak bisa dianggap, tidak dimasukkan ke dalam hitungan ayyakuna syahidan, untuk menjadi saksi, au naqilan li syahadatin, atau sebagai penyampai informasi terhadap persaksian sebuah keabsahan nasab. Wa haitsu anna mujmalal mu'arrikhina yankiluna al-akhbar fi kutubihim wa katsirun minha la yakunu mustanadan. Nah, ya kan? Secara global, secara garis besar, para mu'arrikh, para sejarawan itu, dia itu mengutip al-akhbar, informasi-informasi fi kutubihim, yang dia lampirkan di dalam kitab-kitabnya. Wa katsirum minha la yakunu mustanadan, dan banyak di antara lampiran-lampiran informasi yang dia kutip dalam kitabnya itu tidak memiliki sumber referensi yang jelas. Au yurwa an syakhsin la ya'lamu halahu, atau dia itu meriwayatkan dari seseorang yang orang tersebut tidak diketahui kedudukannya sebagai apa, sehingga tidak bisa dipastikan informasi yang diriwayatkan itu benar apa salah, gitu loh. Au rubbama an kutubin lima juhulai ainin au halin, atau kadang-kadang dia mengutip ya dari kitab-kitab yang tidak jelas siapa penulisnya, ya kan? Lalu kedudukan si penulis itu apa, gitu loh. Fa illam yakunil mu'arrikhu sahibut tarajim min baladil mutarajjam lahu fala na'lamul kaifiyatah allati sami'a biha nasabahu wa ilmuhu biha. Nah, apabila seorang mu'arrikh, sejarawan atau penulis biografi itu ya bukan orang yang satu negara dengan orang yang sedang ditulis oleh dia biografi hidupnya, maka kita nggak tahu bagaimana caranya dia itu
mendengar informasi yang dia lampirkan dalam tulisannya itu tentang ketersambungan nasabnya orang yang sedang dibahas atau pengetahuannya tentang orang yang sedang dibahas. Nah, oleh karena itu wala yuqaddamu bihalin, tidak boleh didahulukan dalam bentuk apapun ala ma yathbutuhun nasabatu, terhadap apa yang telah dikonfirmasi oleh seorang nasabah, khususnya ingkanu, apabila para ahli nasab yang telah mengkonfirmasi kebenaran atau ketidakbenaran sebuah silsilah nasab itu aqrabu zamanan, lebih dekat zamannya, au makanan, atau domisilinya, bil qadaril ladzi yufidul ilmu, yang diperkirakan bahwasanya orang yang lebih dekat masanya atau tempat tinggalnya itu lebih dapat dipercaya di dalam pengetahuannya tentang sebuah nasab itu karena dia tetangganya. Gitu loh teman-teman. Artinya di sini kesimpulannya, kitabnya Al-Janadi itu kalau dijadikan hujah argumentasi di dalam penulisan silsilah nasab Alawi itu menjadi batal. Gitu loh teman-teman. Silakan di cross check itu dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 71. Tuh. Gimana Umi? Masih tertidur? Apa sudah terlelap? Pura Masih ada Pak de sorga. Masih mius. Terus Sudah patok saya ini sudah santri gitu kan. Bisa baca kitab. Kita apa kenapa? Langsung Umi jadikan calon mantu. takut mitaan tak cocok. Nah, boleh empon ki. Tidak boleh saya tanya kina. Malah bisa Ampon beberapa. mi katanya Khairul Umam. Khairul Umam. Kamu ngaji dulu yang benar Khairul Umam gitu loh. Coba kamu ya introspeksi typingan kamu, komentar kamu di VT saya itu menunjukkan kamu tidak berilmu Khairul Umam itu. Ceklah kau melanceng jenggu kek. Jenggu tak bisa masuk surga kek. Makombi aja jengguan gitu loh. Turun naik aja Gus, Khairul Umam Gus. Suruh Nggak bernarasi. mau Bang Miftah. Nggak mau Bang Miftah. Sampian itu kan orang baru di room saya ya. Ini selama 4 tahun itu orang-orang kayak gitu itu nggak mau naik. Dia cuma tapping aja di bawah gitu. Padahal room jenengan iki Gus. Room tolabul ilmi Gus. Kalau Iya, saya kan mereka merasakan itu room gini loh Bang. Begini loh Bang Miftah, mereka itu ya seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Orang itu tidak akan hilang predikat keilmuannya ma talabal ilma selama dia mau mencari ilmu. Fa in dhanna annahu qad alima, kalau dia sudah merasa cukup berilmu, faqad bada ajahluhu, maka kebodohannya itu datang lagi sudah gitu loh. Makanya orang itu kalau mau mendapatkan keberkahan ilmu dan ilmunya nempel, itu harus terus mau belajar. Disebut mau belajar itu bagaimana? Membuka pikiran dan hatinya untuk mendengarkan pembahasan orang. Terlepas pembahasan itu sesuai ataupun tidak, cocok ataupun tidak dengan dirinya, dengarkan dulu gitu loh.
Itu. Nah, kadang-kadang mereka ini kan tidak mau mendengarkan, ya kan? Karena apa? Karena itu fa in dzanna annahu qad alima, karena dia merasa dirinya sudah cukup alim, gitu loh. Nah, ketika dibuktikan fabada ajahluhu, gitu loh. Mulai jadi bodoh akhirnya. Gitu. Betul, Gus. Padahal di taklim dijelaskan, eh tetaplah belajar dan belajar. Iya. Siapa orang belajar itu orang belajar kepada kiai, kepada gurunya, nggak bakalan habis ilmu dari gurunya, ilmu dari Allah itu nggak bakalan habis. Enggak. Di taklim kan dijelaskan ngonten, Gus. Enggak. Dan Allah itu kan berfirman begini, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Ya kan? Nah, itu kan arti secara globalnya. Kalau kamu tidak menguasai ilmunya, maka diam saja, jangan berkomentar. Kenapa? Kalau komentarmu salah, ya kan, maka kebodohanmu itu akan kelihatan, gitu loh. Kebodohanmu itu akan kelihatan. Makanya ulama itu mengatakan, ya, orang alim itu akan sedikit bicaranya. Kenapa? Karena dia tidak akan berbicara kecuali berdasarkan pengetahuannya. Nah, orang bodoh itu jangan banyak bicara. Karena kalau dia banyak bicara akan ketahuan bodohnya, gitu loh. Monggo, kalau ada yang mau naik, ganti porsi saya. Mau kemana Bang Sunyoto? Mau istirahat ya? Enggak, Gus, ya barangkali ada yang mau naik. Oh, makasih Sarif Nur. Bagi-bagi rezeki nih kayaknya. Kabeh diwehi lho. Gimana teman-teman? Ada yang mau dibahas lagi? Silakan teman-teman. Umi ngumpulin dulu anu Gus. Besok insya Allah. Oh ya. Ngumpulin pertimbangan ya Mi. Mudah-mudahan dipertimbangkan. Nanti sampean tak bantu berhujjah kepada suaminya Mi, gitu loh. Ganti pun apa? Nanti sampean tak bantu berhujjah kepada suaminya. Yang mau Siap, berpoligami. Tak sanggup kan? Tak sanggup. Aduh ya Allah. Iya. Enggak gini Umi, fakta dan realitanya semua laki-laki itu pasti ingin lebih dari satu. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Siapapun itu. Tapi laki-laki yang memiliki kebijaksanaan di dalam berpikir, ya, dia tidak akan mendahulukan keinginannya yang tidak logis. Artinya nggak logis itu kalau memang apa perlunya saya menikah lagi? Kan gitu. Lalu konsekuensinya bagaimana? Dampaknya seperti apa? Manfaatnya apa? Ditimbang-timbang. Killers. Yang penting perempuan itu bisa menguasai ego laki-laki. Saya jamin laki-laki itu nggak akan macam-macam. Yang penting perempuannya bisa menguasai ego laki-laki. Tapi kalau perempuannya itu tidak bisa menjaga ego suaminya, wah bahaya itu.
Buruk. Karena karena laki-laki itu haus validasi loh. Laki-laki itu haus validasi. Jadi ketika dia sudah berjuang untuk apa namanya melengkapi kebutuhan keluarga gitu kan. Nah, itu butuh validasi. Butuh pengakuan dari istrinya. Kita nilai satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dua. Karena apa? Karena begini, karena validasi dari seorang istri terhadap suaminya itu menjadi bahan bakar untuk besok bertempur lagi. Makanya kan di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada peran wanita di situ. Makanya carikan yang bisa memegang peran teman-teman, biar cepat sukses saya ini teman-teman. Itu loh. Ya. Amin, termuka. Amin, amin, termuka. Aduh ya Allah. Intinya jangan dipaksa Umi. Intinya jangan dipaksa, tapi diarahkan, diajak bicara dari hati ke hati. Dikasih pertimbangan. Kalau kamu begini nak, nanti masa depan kamu bisa begini. Kalau kamu begini, nanti begini. Karena yang terpenting itu adalah masa depan. Gitu. Jangan memikirkan sekarang. Karena apa yang kita rasakan saat ini belum tentu bisa kita rasakan di besok hari gitu. Oke. Saya kadang begini Umi. Biasanya kan tanggal 5 itu kan saya ngirim anak-anak saya ke pondok kan. Ye. Itu saya bilang sama anak-anak saya. Misalkan dia WA saya, "Abi, ini kok kirimannya belum masuk?" Ya sabar, Abi belum dapat uang. Padahal ada uangnya. Jadi saya latih itu supaya anak-anak itu tidak ketika butuh langsung ada, enggak. Tapi saya latih untuk berproses, melatih kesabarannya. Gitu. Karena dunia ini butuh proses. Tidak ada yang instan. Mie instan aja itu loh masih kita tunggu teman-teman sampai matang. Itu sudah namanya mie instan loh. Kenapa mie goreng digodok bukan digoreng? Dan kalau iya betul harus digodok dulu Bang Al-Barawi itu. Memang sulit ya teman-teman, sulit lah teman-teman ya. Memang kalau kita berencana itu mudah, tapi untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan ini sulit gitu. Makanya caranya ya yang paling gampang tadi itu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita harus perbaiki diri kita. Karena dunia ini tabur tuai teman-teman. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa inna sa'yahu lasaufa yura, dan apapun yang dia lakukan itu dia pasti akan menuai hasilnya. Di ayat lain Allah berkata, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, kalau dalam kitab Nashihul Ibad tadi, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka semuanya akan menjadi beres. Jadi kalau ada yang nggak beres, berarti hubungan kita dengan Allah ini sedang nggak baik-baik saja. Maka perbaiki hubungan itu. Gitu loh.